disentuh. Aduh, kayak gitu. Sugiwara Creator. Ayo, kita duduk santai lagi di sini dengan saya. Ketemu di kawan kisah lagi. Ini part 2 Pak ya. Yang kemarin tuh kita banyak meranyaunya. Jadi di sini coba etam kisah-kisah lagi tentang bisnis dan usaha. Perkenalkan, saya sendiri Anto Sedang Kisah, dan dia ini Muhammad Abduh. Muhammad Abduh. Oke. Muhammad Abduh ini seorang pengusaha Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, betul. Itu tegaknya impian anak-anak sekarang Pak ya. Iya. Nah, jadi apa yang kita kisahkan di sini ya, kita sharing-sharing lah Pak ya. Aman-aman ya, sharing aja kan? Sharing-sharing, kisah-kisah. Namanya kawan kisah Pak. Jadi kisahan mah kan. Situ. Untuk anak-anak muda tuh ya. Biasanya sih itu Pak, bangun ini buat bangkit semangat anak-anak muda. Amin. Yuk langsung kita kisahan aja. Perjalanan awalnya gimana bisa kok terpikir Pak? Karena orang tuh banyak mau kerja atau apa. Ini kok bisa sampean mau usaha? Dan gimana itu jalan-jalannya? Silakan. Atau dikenalkan dulu usahanya apa Pak? Tidak tahu Pak mereka Pak. Jadi kalau historinya kemarin kayaknya sudah kisah ini juga ya, aslinya kepepet sih. Pengulangan Pak. Gitu. Jadi kecemplung lah kayak gitu bahasanya. Kenapa? Karena semenjak kita nikah itu kan pasti ada kebutuhan kan. Betul. Gitu. Sedangkan kalau kita bukannya apa-apa, kemarin kan sempat kerja jadi guru honor kan. Nah, guru honor itu kalau dikukar ya lumayan lah kayak gitu, penghasilan masih di bawah 1 juta kemarin. Ya. Itu. Jadi Lumayan itu Pak ya? Ya. Lumayan ya, lumayan. Ya, kayak gitu kan honor kan. Ya, betul. Guru honor lah, guru TK. Biasanya guru TK ibu-ibu kan ini bapak-bapak lah kayak gitu. Sama berapa Pak ya? Enggak apa-apa ya? Aman santai Pak ya? Iya. Kayak gitu. Jadi ya karena sudah nikah, akhirnya ada kebutuhan. Habis itu kebetulan juga istri sedang hamil, mau nggak mau kan kecemplung lah, mau nggak mau dengan cara buka usaha. Buka usaha Pak ya? Dan buka usaha itu nggak jauh-jauh dari yang biasa dilakukan sih kayak gitu. Karena saya sebelum buka usaha itu emang sempat jualan-jualan lah, jualan sembako, jualan HP kayak gitu. Itu kenapa saya nggak bisa sebut waktu jualan itu sebenarnya itu sudah disebut usaha, ya. Cuman kan bener-bener pakai modalnya itu waktu kita ya waktu kita bener-bener kepepet lah. Kalau jualan itu kan dulu awal-awalnya Pak Anto jualkan barang teman kan, jadi tanpa modal kan. Reseller Pak ya? Ya. Jadi karena saya jualkan barang teman tanpa modal enak juga. Cuma namanya kita makin lama makin besar kan otomatis harus belajar nih. Betul. Belajar mengeluarkan modal lah Ya, kayak gitu. Soalnya kalau kita pakai modal teman terus betul. Cuman sampai mana kemampuan kita, terus yang margin yang kita harapkan itu berapa? Ya, betul. Gitu. Sedangkan kalau kita sudah pakai modal sendiri, otomatis sudah ada target nih, gitu. Ada yang dikejar nih. Ya, betul. Harus segini. Kemudian juga kebutuhan harus terpenuhi, kewajiban harus terpenuhi, gitu. Nah, disitulah akhirnya kita perlahan-lahan yang awalnya itu pakai reseller tadi, sistem reseller, baru pakai modal sendiri. Itu HP Pak itu Pak ya? Iya. Ya, HP ya. Itu, Pak. Jadi sekitar info dulu HP itu kayaknya lagi rame-rame HP KW itu Pak ya? Ya itu. Jadi beliau ini salah satu yang terbesar di Tenggarong Pak ya? Iya. Resellernya banyak. Nah, tapi itu enggak masalah, seapapun usahamu gimana kita memperjuangkan itu. Betul. Jadi dari HP itu Pak ya, mulai ke dunia usaha Pak ya? Iya, HPKW lah. Kalau dulu kan bahasanya HPKW. Ya. Itu. Cuma ingat aja teman-teman, kalau misalkan ya namanya kita bukannya menjelekkan ya kayak gitu. Kan kita sudah tahu bahwa HPKW itu adalah ranahnya HP abu-abu tuh. Ya, betul. Ya gitu.
Ya, kalau kita bisa disebut itu hitam lah ranahnya Ya, gitu kan. ya, banyak. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa itu HP-nya nggak orisinil, tapi kita jualnya tuh seakan-akan itu HP orisinil kan kayak gitu. Kalau KW dibilang KW nggak apa-apa Pak ya. Iya. Nah, kalau KW orisinil itu bahaya kan. Iya. Soalnya KW banyak bahan orisinil KW semua Pak. Ya kan? Itu. Lebih murah bahkan Pak ya. Nah, kalau dulu kan beda antara under deal sama barangnya kan gitu. Under deal KW itu normal aja, misal kalau kita beli motor, ada under deal yang ori harganya sekian. Ya, betul. Ada under deal yang apa namanya KW1, KW2. Nah, itu saya enggak bisa kenapa? Karena sesuai kebutuhan pasar kan. Betul. Kalau kita sebagai masyarakat, ya kalau kita perlunya adalah, wah Pak, budget saya sekian nih. Ya. Nah, beda kalau HP KW. HP KW itu dari under deal sampai brandingnya itu dia sudah mengatasnamakan HP ori, tapi isinya itu semuanya nggak ori gitu Pak Anto. Nah itu sih. Itu kalau yang jualan saya kemarin ya, bukan yang berhubungan sama misal kendaraan atau apa. Nah, itu flashback kemarin Pak ya. Karena kita semua kan punya masa lalu ya. Betul. Gitu kan. Tuh, itu marginnya ngeri itu Pak Anto. Ya, betul. Barang-barang gitu tuh emang menggiurkan Pak. Iya. Cuma kita runut lagi akhirnya kemana? Itu biasanya tuh terasa tuh. Kayak gitu. Jadi ya pengalaman kemarin itu janganlah dicampur antara barang yang sudah pasti original sama yang abu-abu. Ya. Kenapa ya, kayak kita masak lah. Ya. Ini sudah masak sayur sop nih. Nah, tiba-tiba kecemplungan teh cicak kecil aja gitu. Mau makan enggak? Kan bahasanya kayak gitu. Betul. Kecil aja kan gitu. Enggak usah teh ayam besar teh cicak aja peluk ya. Kira-kira kita mau makan enggak? Kalau enggak tahu biasanya mau Pak. Enggak tahu. Enggak tahu nih. Iya. Nah, kayak itu juga rezeki yang kelihatannya itu halal lah gitu. Cuma dapatnya itu dapat barangnya kita sudah tahu bahwa barang itu juga ya bahasanya kan enggak original kan. Betul. Akhirnya ya analogi saya kayak gitu. Akhirnya ya sudah, memang kelihatan margin besar banget malah kayak gitu. Tiba-tiba ya dapat ujian. Mau naik kelasnya gitu, langsung langsung hutangnya jadi ratusan juta. Allah mengingatkan Pak ya. Iya. Amun kelawasan di situ awak makin jungkup awak ya kan. Jadi selama masih kuat masih muda nih, awak ingatkan ya. Gitu. Betul. Itu salah satu kemarin ingatkannya di situ. Jadi teman-teman ingat aja ya gitu. Jangan dicampur aduk antara yang batil sama yang hak lah. Itu banyak sekarang nih di kalangan kita nih. Karena anak mereka bukan yang haram jerah apalagi halal. Gitu sih itu Pak. Banyak tuh Pak. Bahkan mereka ya itulah, padahal udah jelas ya tuh yang hak mana yang batil mana. Tapi ya namanya manusia Pak ya, mau gimana, makanya penipu susah diberantas karena ya marketnya besar. Nah kita edukasi Pak ya. Iya, tapi nggak usah putus harapan kok Pak. Betul. Jadi gini, 8 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Nah ya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, berdagang itu kan nggak harus melulu tentang saya harus modal besar, enggak. Seperti saya awal-awalnya kan reseller kan. Iya betul. Kayak gitu ya. Dari reseller itu kan kita nanti. Kasih info nih Pak. Saya ini kan jual beli laptop Pak ya. Nah, dah lama tuh. Itu bahkan dari modal pertama nih beliau ini. Bawa aja tuh. Dia bisa di apa dah. Yang penting dia melaku sini melaku balikan. Itu keren tuh ya Pak ya. Tuh indah satu penting itu Pak ya. Soalnya sama kan awal-awal dulu kayak itu juga kan. Saya punya teman. Dia punya barang, kebetulan kan sama-sama kurang modal. Kita kan gitu. Ya sudah, dia yang jelas margin pasti lebih besar dia kan, gitu. Tapi namanya kita jual beli terserah dong. Selama kita belinya sekian, jualnya bebas. Selama ada pangsa pasar ya sudah, itu halal kok. Ya, gitu. Tidak ada masalah. Masalahnya kamu bisa jual apa enggak? Lagi pertanyaannya kan, kamu mau untung besar, nggak ada yang beli mana? Itu. Ini Pak, apa Pak tantangan terbesarnya Pak? Ya namanya usaha itu kan diperlukan usaha lah gitu. Dari kata usaha aja kan kita sudah tahu nih bahwa harus berusaha Pak ya. Iya, gitu. Jadi banyak sih tantangannya. Ada eksternal, ada internal. Cuman yang kendala paling besar itu pasti dari internal. Internal Pak ya. Dari kita sendiri lah gitu. Kalau misalkan masalah modal, masalah apa namanya itu bisa dicari lah gitu. Kalau dari kitanya dari awal aja sudah belum apa-apa, kayaknya usaha ini susah dah. Ya. Kayaknya pangsa pasar ini susah dah. Itu mental block Pak ya. Iya, itu sudah bener-bener susah sudah kayak gitu. Ya.
minimal kita sudah tahu bahwa kayaknya saya bisa lah. Entah itu nanti sukses atau enggak. Oh, bukan urusan kita. Ya, kayak gitu. Soalnya enggak ada orang yang sekali mencoba langsung berhasil. Enggak ada. Gitu. Entah ada atau enggak, tapi sepengetahuan saya sih enggak ada. Kayaknya enggak pernah gitu. juga saya dengar tuh, Pak. Bahkan orang-orang yang misalnya terlahir kaya, ada aja masalah di anak-anaknya itu. Itu bahkan beban moral lebih berat itu. Anak yang terlahir kaya. Dimana kamu dicap standar sesuai orang tuamu, kamu berhasil dianggap biasa, kamu gugur dihujat lah ya. Betul. Itu dikira enak orang kayak itu. Benar. Cuma memang enaknya kalau jadi anak orang kaya itu kita sudah punya background yang bagus nih. Bahasa sekarang privilege-nya bagus. Startnya lebih dulu, Pak. Iya. Kalau kita nih harus cari nama dulu. Ya, berkokor modal dulu. Nah, kalau kita sudah terlahir dari orang kaya, minimal kita pakai nama orang tua aja. Memudahkan. Enak, gitu. Betul. Masalahnya kita enggak bisa Pak. Gimana? Itu masalahnya. Betul. Ya, berarti kan memang dari kita lah dimulainya gitu. Mau bikin legasi ya dari kitanya. Betul. Gitu, Pak Anto. Mantap. Apa nih, Pak? Sering terkunci sendiri, Pak. Ini passwordnya ya. Tuh, tunjuk. Aduh. Misalkan ini terkunci nih. Terkunci. Lanjut. Kelihatan kan? Nah, baru biasanya ada passwordnya nih. Ya sudah, anu aja dah. Ya. Itu aja, Pak. Tidak apa. Jika bisa mengulang dari awal, Pak, apa yang akan Anda lakukan? Maksudnya itu gini, kita nih usaha dah gagal tuh nih, mau ngulang lagi, bisa 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, apa yang kita kerjakan dengan pemikiran sekarang? Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau bisa mengulang ya kayak gitu, bakal lebih sayang sama mama, kayak gitu. Jadi kalau bisa ya tiap hari dihubungi. Saya kemarin nyesal itu kenapa? Yang kita dapatkan hari ini itu doa mama lebih besar daripada doa bapak. Itu. Jadi kalau misalkan dari saya pribadi ya, memang kalau orang kan pasti ada hitung-hitungannya kan. Tapi kalau dari saya pribadi nih karena histori pribadi ya. Awalnya itu ya namanya guru honor dari mana sih itu? Ya betul. Kebetulan orang tua itu kan agak ada uang lebih lah pas umroh. Jadi satu-satunya saya doa, mak doakan saya kaya ya kayak gitu. Di depan Ka'bah itu cuma minta satu doa kaya. Kenapa? Tapi minimal teman-teman harus tahu dulu nih mindsetnya kalau teman-teman kaya itu hartanya akan dibawa untuk apa? Kayak gitu. Jangan sampai kita kaya tapi kita nggak tahu untuk apa. Itu lebih bahaya sebenarnya. Memperkaya diri sendiri, Pak. Iya, itu otomatis lah kalau memperkaya. Cuman biasanya belok ke kirinya itu lebih banyak daripada dipakai sesuai kebutuhan. Dan biasanya orang kalau memang sudah hartanya banyak, itu godaannya memang di situ kan, harta, tahta, wanita. Belok kiri gitu. Itu sih. Nah, hati-hati aja. Jadi kalau misalkan Pak Anto bertanya mengulang kembali, ya itu sih. Saya mau lebih. Terus doanya kayak gimana, Pak? Kan mau ke mama, terus doa kayaknya itu gimana? Pakai bahasa Indonesia aja. Nah, gini maksud saya tuh. Kan kayak tadi kalau ngulang dari awal kan mau lebih berbakti kepada orang tua, Pak ya, ke mama ya. Pertama, emang selama ini berarti ada yang kurang atau gimana? Kok sama bisa ngomong gitu lagi atau gini? Semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak kewajiban, itu otomatis orang-orang terdekat kita itu banyak yang malah nggak terlalu kita pikiri. Anggapan kita mereka itu kok hidup kok kan aku sudah ngasih tiap bulan kan kayak gitu kan. Memang dulu ada saya ngasih orang tua tiap bulan kan, cuma masalahnya bukan di situ. Yang orang tua butuhkan itu sebenarnya kabar dari kita gitu, kita hubungi mereka gitu. Dan yang itu yang saya lewatkan, lebih banyak saya lewatkan daripada saya ingat. Padahal saya tahu nih bahwa mama tuh tiap pagi nunggui telepon anaknya kayak gitu. Cuman biasanya malah saya seminggu sekali ngubungi gitu. Padahal kalau kita runut ke belakang, doanya mama kan gini. Tadi tanya kan, doanya apa? Nggak usah doa aneh, cukup bilang aja ke orang tua, mak, saya ini pengen jadi orang kaya. Itu aja. Kayaknya bukan kaya hati ya, kaya harta. Saya cuma minta itu aja. Jadi dulu saya ngomong ke orang tua waktu beliau mau umroh gitu, doakan saya, malah sempat saya tulis, doakan anakmu kaya harta. Itu aja.
Gitu. Kenapa? Karena mindset saya sudah tahu kalau saya ada harta lebih, itu insya Allah banyak yang terbantukan. Gitu. Ya. Gitu aja sih Pak Anto. Ini kebetulan mertua saya umroh juga Pak. Orang tua saya kan udah ada dua-duanya Pak. Jadi ya mertua saya sangat punya orang tua kan. Saya bilang kan ke istri, mama minta apa aja tuh berangkat. Kalau nggak bisa apa yang berangkat, gitu kan. Ya kemarin itu pas berangkat antar umroh, titip Pak logo saya Sugiwara tuh Pak. Saya kan mau besarkan itu Pak ya. Ya impian saya tuh emang bantu ya banyak orang juga. Cuma kalau tulis apa? Nih versi kaya nih Pak ya. Saya itu kan bingung kaya tuh kayak mana sih? Menurut kita sendiri Pak, gimana Pak versi kaya menurut kita? Sebenarnya kalau dulu tidak muluk-muluk. Kalau saya bisa sehari makan 2 kali itu sudah cukup gitu. Cukup Pak ya. Nah kalau sekarang ini sudah beda lagi. Kenapa? Karena ya nggak munafik, hal-hal kalau orang lihat sekarang ini mereka lebih banyak melihat harta sih, kayak gitu. Jadi ya memang tuntutan kita, apalagi kan kalau mereka banyak harta, kalau mereka nggak tahu manfaat akan dibawa kemana, bisa jadi itu mengumpulkan untuk mereka aja. Sedangkan kalau kita sebagai orang muslim seharusnya memang harus lebih giat untuk ngejar kekayaan itu. Kenapa? Karena kita orang Islam ini tujuannya bukan cuma dunia, gitu. Dan juga nih ya, mumpung orang tua Pak Anto itu kan lagi umroh tuh. Allah ya, orang tua lah. Gitu. Orang tua betul-betul orang tua saya. Jadi Allah itu suka yang besar-besar. Allah itu suka yang detail-detail. Ada konsep orang kita tidak usah mendetik Allah. Oke, itu benar, tidak ada masalah kayak gitu. Tapi kalau kita mendetail, setidak-tidaknya kita tahu bahwa kita ini benar-benar butuh. Gitu. Kan banyak orang yang ngomong jangan mendikte Allah. Kita bukan mendikte. Kita ini hamba, ini minta memang. Itu kewajiban, tugas kita minta. Gitu. Mau hamba kan mau minta, menyembah segalanya. Betul. Dan kita itu tidak mendikte Allah. Allah saya minta ini, itu bukan mendikte, tapi memang tugas kita sebagai manusia. Ya tugas kita yang minta memang. Gitu. Beribadah itu adalah minta. Doa itu kan meminta, Pak ya. Minta surga kan. Doa kan. Iya. Apapun doa kita tuh meminta. Iya. Makanya tidak usah khawatir. Jadi kalau misalkan tadi Pak Anto bilang ada logo Sugiwara, kalau bisa lebih detail lagi. Misal Sugiwara mau punya bangunan sendiri, nanti biasanya orang tua itu akan ketawa seperti saya dulu. Orang tua itu ketawa loh, Mak, saya pengen penghasilan saya per hari 100 juta ya, kayak gitu. Ketawa orang tua kayak gitu. Dari mana kamu? Betul. Jadi sampai orang tuamu ketawa, nah itu berarti kita percaya nih bahwa ya kan memang kita percaya Allah ya. Cuman kadang-kadang kepercayaan kita kepada Allah itu nggak sampai di pikiran kita. Iya, cuma sebagai percaya di mulut aja. Iya. Gitu. Sampai orang tua aja kan ketawa, orang tua saya loh kayak gitu. Jadi gitu ya. Tulis. Jadi saya tulis, saya pengen penghasilan saya 100 juta per hari. Memang belum sampai. Tapi nggak sampai, misalkan nih, kita pengen ke bulan, nggak sampai pun kita masih di awan-awan loh. Gitu. Dan itu masih lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Betul. Gitu. Jadi saya pengen 100 juta per hari. Nggak sampai 100 juta per hari, cuman sempat sebulan 100 jutaan. 100 juta ya. Dulu gitu. Nah kan kita enggak nyangka kan ke sana, gitu. Pak ya. Iya. Gitu. Kalau kita sampai lebih bersyukur lagi. Cuman ya kita harus tahu kapasitas kita sendiri. Allah itu kan tidak akan kalau kapasitas kita belum sampai situ tidak akan dikasih. Memang harus kita ya muatkan dulu lah kemampuan kita, kapasitasnya. Kalau kita mau dikasih cerek, ternyata ya kapasitas kita cuma gelas, tumpah-tumpah rugi dong. Iya betul. Gitu. Bagaimana kita tahu kapasitas kita, Pak? Masalahnya itu ya. Jadi kapasitas itu, ini kalau pengalaman pribadi saya, entah itu benar atau enggak. Jadi semuanya kalau kita sekolah itu ada ujian. Gitu. Sama juga di hidup. Ya. Jadi sebenarnya kapasitas itu bisa dilihat dengan apa yang kita rasakan sekarang. Misal kayak ini, dulu saya sudah puas dengan penghasilan saya 2 juta per bulan. Kita minta naik nih, sudah dikasih naik 3 juta per bulan, 5 juta per bulan, 10 juta per bulan. Nah kapasitasnya itu apakah kita bisa amanah dengan itu? Maksudnya apakah gaya hidup kita tetap atau berubah? Gaya hidup ya, bukan kebutuhan hidup. Betul. Dan itu biasa tetap aja kebutuhan hidup tuh. Makan tetap sehari 3 kali, 2 kali ya. Nah
Dan itu memang biasanya kita tergoda saat banyak penghasilan, dan itu pun yang sudah saya rasakan kemarin, begitu penghasilan ratusan juta, wah hedon, ya hidup kan. OKB Pak ya. Jadi kayak gitu. Jadi kapasitas sebenarnya kita bisa rasakan, orang nggak bisa. Kalau kesalahan kita nggak bisa merasakan, orang bisa melihat. Tapi kalau kapasitas kita bisa rasakan dan orang bisa merasakan juga sebenarnya. Gitu. Merasakan apa maksudnya? Jadi apakah kita ini sudah layak dapat sekian? Apakah kita ini sudah naik kelas atau enggak? Itu sebenarnya kita yang merasakan sendiri. Orang kadang-kadang nggak tahu. Oh, ternyata yang kita lalui ini, yang dulu itu orang kira itu berat, kita bisa melaluinya loh. Ya. Kan kayak sekolah tadi, makin lama dari TK naik ke SD, naik ke SMP, naik ke SMA, naik kuliah, nggak lulus kan, rasanya kayak gitu kan, lulus atau enggaknya. Nah, seperti itu juga kita. Begitu kita sudah bisa menikmati hasil 10 juta, kemudian kita bisa bermanfaat dengan uang itu, kita bisa naik lagi penghasilannya, nah kita bisa bermanfaat lagi ya. Kalau menurut saya di situ tuh kapasitas kita, apakah kita bisa memaksimalkan itu, apakah kita bisa berdampak terhadap itu. Dampaknya itu nggak melulu ke orang luar ya, minimal itu justru orang terdekat kita, keluarga Pak ya. Iya ya. Gitu. Bukan melulu soal uang Pak. Iya, endingnya tetap uang sih. Endingnya tetap uang. Endingnya tetap uang. Maaf nih Pak, kalau saya sih berbeda nih Pak ya. Aman. Gini, kapasitas tuh bagi saya tuh saat bisa mengangkat banyak orang. Jadi gini, biasanya kita kayak pohon Pak, semakin kita tinggi tuh orang tuh merasa dampaknya tuh bisa terangkat juga gitu. Nah, jadi kan banyak orang tuh orang kayak tuh sombong gini-gini. Nah, pakai gitu kan. Nah, jadi yang saya lihat nih, banyak emang orang kaya itu mereka nggak mau bergaul sama yang di bawah, Pak. Mereka buang waktu ujarnya. Bukan, beda mindset ya. Ada kayak gitu kan, Pak. Nah, jadi mereka pikir tuh kalau aku bergaul sama yang ini, aku nih jadi apa-apa, nih naik kelas aku maksudnya gitu. Nah, tapi kalau semua orang berpikir kayak gitu, siapa yang kata di bawah? Jadi gini Pak Anto, emang itu yang orang dari bawah lihat, kayak gitu. Cuma nanti Pak Anto begitu makin lama makin tua, makin lama makin terseleksi teman-temannya, makin lama makin naik penghasilannya, makin lama makin mentalnya makin terasa. Nah itu nanti kita bukan memilih-milih teman, enggak. Cuma biasanya ada sedikit orang yang apa ya, perbendaharaan katanya atau yang pikirannya itu nyambung dengan sedikit orang aja. Jadi kalau Pak Anto tadi anggaplah nih, kalau saya ingin bermanfaat untuk banyak orang itu tidak ada masalah, bener kayak gitu. Jadi kalau saya ingin orang lain sukses duluan, tidak ada masalah, itu bener juga, gitu. Kan tadi Pak Anto bilang kan, kalau saya itu bermanfaat ya, saya punya tim, dia sukses dan lain sebagainya. Itu otomatis saya terangkat Pak. Ya otomatis ya, kan? Memang benar. Tapi enggak semudah itu juga. Hidup itu enggak semudah itu. Jadi gini Pak Anto, anggaplah nih saya tanya, kalau misalkan kita ada di pesawat nih, pesawatnya tiba-tiba kan ada, tapi ini bukan yang di hutan ya kita bicarakan ya. Tiba-tiba pesawat. Ini analogi lah Pak ya. Ada di pesawat itu tiba-tiba ada turbulensi atau ya anggaplah kecelakaan insiden lah ya, insiden, dan itu ternyata pesawatnya harus lepas landas atau darurat pendaratan darurat. Nah yang Pak Anto selamatkan, misalkan Pak Anto nih bawa ada teman nih kayak gitu. Kalau analogi tadi seperti itu kan otomatis ada teman, anggaplah saya di samping nih ya, Pak Anto nyelamatkan saya dulu nih. Sedangkan Pak Anto enggak tahu nanti pakai maskernya apakah sempat atau enggak kayak gitu. Nah, kalau Pak Anto seperti apa? Diri sendiri dulu. Nah, makanya itu. Jadi itu juga analoginya. Itu sempat jadi gini, Pak. Jadi kan kami ini dengan kawanan nih. Bergoncengan kan dengan kawan nih. Jadi jatuh. Saya loncat kan. Nah, dia bilang, "Wah, ini aku jatuh meluncur di sebelah kawan." Dia jatuh. Waktu dia jatuh, siapa nolongi? Ya makanya. Jadi nggak semua. Jadi ya bener aja mindset masing-masing itu nggak ada yang menyalahkan ya gitu. Makanya kalau Pak Anto bicara bahwa saya harus mendulukan teman, itu nggak ada masalah kayak gitu. Cuma kalau kita dari segi pribadi, ya kalau saya pribadi nih ya pengennya saat saya kaya, saya bisa
Entah itu dianya yang ikut kaya kah, bukan dia duluan. Kalau misalkan dia duluan, kita bersyukur dong. Ada bahan untuk kita pelajari dari dia. Kan Ya. minimal kita tahu nih, Ya. apa sih yang dia pakai sehingga Ya, bisa ya. seperti ini, kayak gitu. Kerugian apa Cuman nih? kalau kita sama-sama nih, Ya. sama-sama dari nol. Nah, saya pribadi, ya saya mau nunjukkan dulu nih, ayo bareng-bareng. Ya kebersamaan itu begitu, bukan saat versi saya ya. Ya. Kebersamaan itu kan, ayo, nanti kudukung, sedangkan dapur di rumah, istri marah-marah nih. Kayak gitu. Ya, Nah, ya. sudah, mau minjam aku pinjam, enggak kayak gitu. Jadi minimal ayo kita bareng-bareng, kalau misalkan mau bisnis ya bisnis bareng. Otomatis itu nanti berapa penghasilan dia, ya kita enggak beda jauh gitu. Kenapa? Ya karena di situ kebersamaan di situ kalau menurut saya, bukan kita mendulukan dia sedangkan kita punya kewajiban, kita punya keluarga malah ketinggalan kayak gitu. Saya kadang bodohnya di situ, Pak, sering, Pak. Janganlah. Ya, kalau analogi pesawat tadi Ya, sudah paham, betul. analogi kendaraan sudah paham. Kenapa analogi keuangan malah kayak Ada, gitu? Pak. Gini, Pak. Gitu, nah. Dulu ya itu. Tapi semakin saya hitung-hitung, Pak ya. Pusing sini kepala saya, Pak. Jadi sekarang nih kalau mau bantu-bantu, dah tahu aja Allah bantu. Kalau saya pikirkan, saya pernah dengar kata gini, Pak. Manusia tuh punya banyak Tuhan. Di Islam pun begitu. Bahkan yang tertulis Allah, tapi fakta di lapangan, Pak. Banyak yang nuhankan harta, akal, tenaga. Padahal kita siapa? Nah, gitu. Tapi ini masing-masing, Pak ya. Ya, makanya itu. Jadi kalau saya yang ngebati hati saya. Ya pites nih, tapi orang ini lebih jereh lagi. Ya sudah. Alhamdulillah istri itu kadang mendukung, Pak. Itu cuma ya kayak tuh saya pengen, Pak. Cuma tuh kadang ada orang sihat, yuk gitu dah, Pak. Ya, nggak ada yang salah Ya. terhadap pikiran masing-masing. Pikiran kita tuh benar di mindset kita. Ya. Itu cuman ya sambil dipikirkan lah apa dampaknya. Memang baik itu bagus. Sebenarnya saya nih hitungannya malah baik, bukan benar. Ya. Kayak gitu. Ya, Bahkan memang nggak tahu kita benar salah tuh apa, Pak ya. ya kan baik belum tentu benar. Betul. Nah, itu. Benar. Insya Allah sudah pasti baik. Benarnya taunya gimana benar? Ya selama tidak menyalahi misalnya aturan Allah kah, selama tidak menyalahi norma kah, itu benar. Misal jalan naik motor, baik. Kalau misalkan saya berangkat ke sekolah, itu baiknya satu kali berangkat bawa 3 orang anak. Ya. Benar enggak? Enggak. Bahaya tuh. Iya, makanya gitu. Baik itu belum tentu benar. Benarnya apa? Ya sudah, satu orang maksimal kan bisa bergoncengan 2 aja. Iya. Tergantung kemampuannya, Pak. Ya, ada tapinya Ya itu. kan? masalahnya Tergantung itu. kemampuannya kan. Kalau kita udah biasa kan. Ini udah biasa Tapi tuh. baik dengan benar lah tuh. Itu. Kalau kita fokusnya di benar, yang saya lakukan salah. Cuma karena kita lagi butuh nih, kalau misalkan bolak-balik capek nih, kan pakai motor Iya, aja kan. betul, kayak gitu. Itu. Makanya ya kita harus bisa Menurut persepsi masing-masing berarti, Pak. Ya. Di situ. apa yang menurut saya benar belum tentu menurut Pak Anto benar. Tapi apa yang menurut Pak Anto benar ya belum tentu juga di saya tuh benar-benar 100%. Betul. Karena Gitu menurut sih, Pak persepsi Anto. masing-masing lagi kan. 6 dengan 9 aja berbeda. 6 nih, 9 tuh. 6. Iya. Awali sih. Tapi kalau 69 enak kok. Itu paling enak, Pak. Jadi, Pak, pelajaran apa, Pak? Yang selama berapa tahun usaha sudah hampir 10 tahun lebih ya? Iya. Ya. Apa pengalaman yang terberat kah untuk saat kita, bahkan katanya ada satu titik terendah nih, ya Allah kok kayak gini mah ada apa gitu? Ya ada lah, pasti ada kayak gitu. Kok gini amat hidupku ada. Sampai saya pernah di mobil nangis sendiri, Iya. di motor nangis sendiri gitu. Kok gini amat? Malah amatnya lagi gini, Pak. Iya. Cuma kan kalau namanya kan kita nih hidup nih yang menjalani aja kan kayak gitu. Kalau kita bisa selesaikan alhamdulillah, kalau nggak bisa selesai jadi nikmati aja. Iya. Nggak semua masalah tuh pasti ada solusinya, nggak semua Nggak, kadang-kadang. Butuh waktu, gitu. Pak. Iya. Kan kalau orang kan maunya solusi serba cepet nih. Oh, nggak bisa. Sat hari ini harus selesai. Enggak. Nggak bisa. Anak bayi suruh berjalan nggak mana solusinya? Iya. Iya, nggak? Ngawur tuh. Kayak gitu. Memang. Insya Allah pasti selesai. Entah itu kita ikhlaskan kah, entah itu kita ngalah kah, entah itu kita berjuang kah, kan kayak gitu. Nah itu pasti selesai. Cuma jangan mengharapkan bahwa apa yang kita harapkan
apa yang kita inginkan itu pasti yang kita dapatkan. Ya, tuh. Kayak gitu, enggak. Mendahului itu. Iya. Mendahului itu, Pak ya. Harapan kita memang seperti itu. Cuma caranya untuk seperti itu kadang-kadang nggak saklek seperti itu juga. Itu. Jadi apakah ada yang wah kok gini amat? Pasti ada. Ada itu. Itu momen gimana tuh, Pak? Nah, itu kan pengalaman yang teman-teman mau dengar tuh. Masa sih kalau orang kaya bisa nangis? Kita nyaman nangis di Mercy. Aku pura-pura gitu. Bedanya kayak gitu aja. Yang satu nangisnya di mana? Nah, lebih enak lagi. Iya. Misal nih kita nangisnya di depan Ka'bah, wah enak. Gitu. Momennya itu sebenarnya kita nggak bisa menggeneralisir bahwa apa yang kita alami di orang lain berat, enggak. Kayak gitu. Apa yang saya merasa berat sebenarnya simpel aja sih. Kok gini-gini amat kemarin itu lebih ke kok kayaknya keluarga pribadi. Keluarga pokok saya lah sama anak istri. Iya. Kok gini-gini amat gini. Itu sih kemarin. Nah, kadang-kadang kan gini. Apabila istri terutama ya. Kan soalnya kan kalau anak kan kalau mereka sudah besar itu nanti masing-masing gitu. Kita nitip apa? Nah, masalahnya kan kita nitip rawat gitu. Nah, kalau istri sedih itu dampaknya kemana-mana tuh. Dan itu yang saya rasakan. Cuma kita mau kasih kekerasan salah, ketegasan juga salah kadang-kadang kayak gitu. Ya mau nggak mau akhirnya kok gini-gini amat ya gitu. Anda Pak ya. Jadi rumah tangga ini saya pernah juga. Saya istri kan juga pisang keju Pak ya. Pisang keju Kartini. Nah, ya betul. Jadi di rumah tuh lagi ada masalah. Biasanya omsetnya stabil. Pas ada masalah langsung turun Pak. Itu nyata. Sudah. Itu 3 hari masa. Makanya kalau dari itu jelas kok gini-gini amat di situ. Apakah kita mau kekeh sama pendirian kita? Nggak mau ngalah sama istri kayak gitu. Soalnya kan kita kan tahu nih yang hidup sama dia itu yang tahu-taunya itu kita, bukan keluarga, bukan teman, bukan apa. Nah, kadang-kala kan kita sebagai orang laki ini merasa bahwa capek lah aku nuruti awak kan kayak gitu. Ya. Itu. Ngerti ya, Diki? Padahal kita udah berjuang karena itu kenapa sih kamu nih? Jadi sempat dulu gini Pak, saya kan usaha macam-macam nih Pak ya. Ya makanya kayak kemarin tuh cara gagal usaha. Saya alim. Jadi namanya dulu ikut seminar sini Pak ya. Jadi istri ini kan nggak connect. Jadi message-nya masih di situ kan. Ya itu keegoisan laki-laki lah kayak gitu. Nah akhirnya ya ada gini, ada penerimaan lah. Mau nggak mau sudah. Ya kalau kita paksa, ini kan tulang lemah nih. Kalau kita paksa patah, gitu. Ya mau nggak mau kitalah yang jadi karetnya kayak gitu. Nggak melulu kita harus jadi besi. Nah kalau saya kemarin ya mau nggak mau karena saya hidupnya sama dia dan nanti pun yang sakit yang paling banyak ngurusi sebenarnya dia. Ya gitu. Betul. Ya mau nggak mau capek loh Pak istri itu Pak. Jadi saya merasa tuh pertama ngurus anak. Nah ini kan dulu nggak sabar hari Pak. Saya paling setengah jam 15 menit. Nyata, wah luar biasa. Mending saya keluyuran cari uang. Iya. Kita tahu di situ tuh luar biasa sering istri. Gitu. Jadi kalau saya cuman ini ya, memang rezeki itu tergantung kebahagiaan istri. Itu. Tapi ada satu sih yang saya masih belum ada. Kalau satu istri sudah bahagia kan, apalagi kalau 4 istri. Rezeki banyak. Canda ya. Itu harapan sunnah. Itu harapan yang belum kesampaian. Sudah ngomong sama istriku malah nangis ya, sudah stop sudah gitu. Cuma harapan tuh ada. Tuh insya Allah Pak. Kalau Allah mengizinkan kan. Iya. Iya. Aduh. Saya sempat ngobrol gitu Pak. Jadi juga ini gini-gini nih, tapi tenang aja kalau istri Bapak tuh. Kamu jadi ratu, tanya sendiri. Karena kami nemani. Kami intermezzo. Kita balik ke usaha Pak ya. Ini. Jadi Pak, sekarang ini kan kita dulu minta kaya Pak ya. Terus kaya itu kan banyak orang bisa menyelesaikan masalah Pak, uang. Tapi saya lihat ada banyak teman tuh bahkan beliau makin kaya makin sibuk Pak, susah mau jalan Pak. Woi ngopi, jereh Pak.
Banyak teman-teman saya kayak gitu tuh. Padahal dulu waktu masih Halma tuh nyaman, Pak. Jadi gini ya, kalau itu otomatis biasanya nih ya, kalau misal kalau saya diajak ngopi kayak gitu, kadang-kadang ada momentum saya bisa, ada momentum saya nggak bisa. Nah, momentum saya bisa itu biasanya siang aja. Ya. Kenapa sih kok siang? Soalnya jam saat saya sudah sore sampai malam, kan saya sudah kerja nih seharian nih. Enggak semua orang ya, cuman biasanya mereka kayak gitu. Jadi sampean, Pak ya. Jadi kecuali kalau ya meeting ya. Gitu. Nah, saya sudah bekerja seharian. Emang saya tahu misalkan ada teman yang bawain ngopi, dan kadang-kadang saya nggak bisa tuh. Nah, kenapa? Saat kita kan sudah bekerja itu banyak yang sudah dipikirkan, Pak. Yang kita sudah capek marah-marah ke karyawan, kadang-kadang capek juga dimarahi teman, kayak gitu, ditegur dan lain sebagainya. Nah, saat kita pulang itu kan nggak setiap hari kita ngobrol sama anak, nggak setiap hari juga kita bisa santai nonton gitu. Dan saya biasanya kalau malam itu sekarang agak susah. Kenapa? Biasanya saya tuh kalau nggak nonton atau main PS, liburannya, Pak. Iya. Atau juga saya tuh sekarang ini lagi enak-enaknya nih ngobrol sama dua anak saya yang kecil-kecil. Alhamdulillah. Soalnya kalau anak saya yang besar itu sudah nggak mau dipeluk.